Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardia. Saya dari kelas 6 BPG SD. Di sini saya akan membuat video animasi untuk pembelajaran PKN kelas 4 SD semester 1 muatan KTS. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 1.2, menggambarkan struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Untuk materi ajarnya yaitu struktur pemerintahan desa dan kecamatan beserta fungsinya, dan kegiatan pembelajarannya yaitu siswa mengamati struktur pemerintahan desa dan kecamatan beserta fungsinya. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat menggambarkan struktur pemerintahan desa dan kecamatan serta mengetahui fungsinya. Video pembelajaran yang saya buat merupakan pengembangan video pembelajaran yang sudah ada sebelumnya. Namun perbedaannya yaitu di sini saya melakukan inovasi baik dari segi materi, segi dekorasi dan animasi yang saya gunakan. Untuk video pembelajaran sebelumnya hanya menjelaskan struktur pemerintahan desa dan fungsinya, dan juga untuk dekorasinya biasa saja, tidak ada animasi, bahkan background-background yang diberikan sangatlah biasa saja. Untuk video pembelajaran yang saya buat, di sini saya mencantumkan struktur pemerintahan desa dan kecamatan beserta fungsinya secara lengkap. Tujuannya agar menyesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator agar pembelajaran sesuai dan tercapai sesuai yang diinginkan. Inovasi dari backgroundnya, dekorasinya, animasi yang ada, tujuannya agar siswa tidak merasa bosan dan tertarik untuk pembelajaran hari ini. Cara penggunaan video animasi ini yang pertama adalah guru harus menyiapkan infocus terlebih dahulu. Kemudian ketika pembelajaran dimulai, guru menampilkan video animasi ini. Manfaatnya agar menarik perhatian siswa dan siswa lebih tertarik untuk belajar. Dengan adanya video pembelajaran ini yang dikupas secara tuntas yang sesuai dengan karya dan indikator yang ada, diharapkan siswa dapat mengetahui dan dapat lebih memahami tentang struktur pemerintahan desa dan kecamatan beserta fungsinya. Berikut cara pembuatan dan video animasi pembelajaran struktur pemerintahan desa dan kecamatan beserta fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar materi PKN mengenai struktur pemerintahan desa dan kecamatan beserta fungsinya untuk kelas 4 SD semester 1 muatan KTSP. Sebelum kita ke materi, Miss mau kasih tahu dulu nih, apa saja materi ajar dan indikator untuk pembelajaran hari ini? Materi ajar untuk pembelajaran hari ini mengenai struktur pemerintahan desa dan kecamatan beserta fungsinya. Sedangkan indikator pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menggambarkan dan memahami struktur pemerintahan desa dan kecamatan beserta fungsinya. Nah, sekarang Miss mau bertanya, siapa yang tahu apa itu desa dan kecamatan? Ya, betul sekali. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
Sedangkan kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat atau distrik. Struktur organisasi pemerintahan desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa melalui BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Adapun yang termasuk perangkat desa atau pamong desa antara lain sekretaris desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan kadus atau kepala dusun. Sekretaris desa memiliki staf antara lain yang pertama, kepala urusan pemerintahan, yang kedua, kepala urusan sosial, yang ketiga, kepala urusan pembangunan, dan terakhir, kepala urusan kesra. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun fungsi kepala desa antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, dan menetapkan peraturan desa. Selanjutnya, fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, yaitu memelihara dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan. Berikutnya adalah fungsi sekretaris desa, yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Selanjutnya adalah fungsi dari kepala dusun, yaitu melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun. Selanjutnya adalah fungsi dari kaur pemerintahan, yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa. Adapun fungsi dari Kesra atau Kaur Kesejahteraan Rakyat yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Yang terakhir, fungsi dari Kaur Pembangunan, yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai struktur organisasi desa beserta fungsinya. Sekarang, kita akan belajar mengenai struktur organisasi kecamatan beserta fungsinya. Struktur organisasi kecamatan. Di wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seperangkat camat. Di antaranya adalah sekcam atau sekretaris camat. Sekretaris camat memiliki staf, yaitu yang pertama Kasubag Keuangan, yang kedua Kasubag Umum. Camat juga memiliki perangkat lain, di antaranya adalah Kasih Pemerintahan, Kasih Trantib, Kasih Ekban, dan Kasih PMD. Berikut ini adalah fungsi camat beserta perangkatnya. Yang pertama adalah camat. Camat berfungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Yang kedua adalah sekretaris camat. Sekretaris camat berfungsi membantu camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi. Sekretaris camat memiliki staf. Yang pertama adalah Kepala Subbagian Keuangan. Staf ini berfungsi untuk membantu sekretaris menyusun rencana kegiatan, mengolah dan mengontrol urusan administrasi keuangan. Staf yang kedua adalah Kepala Subbagian Umum.
Fungsi staf ini adalah membantu sekretaris mengatur dan mengontrol urusan administrasi kepegawaian. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kasih pemerintahan, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, dan pembinaan politik. Yang keempat, fungsi dari kasih ekonomi pembangunan, yaitu merencanakan, melaksanakan program perekonomian dan pembangunan masyarakat. Yang kelima adalah fungsi dari kasih ketentraman dan ketertiban, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap satuan linmas di wilayah kecamatan. Yang terakhir adalah fungsi dari kasih pemberdayaan masyarakat desa, yaitu melaksanakan perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.